Puluhan warga yang mengatasnamakan diri sebagai fraksi Rakyat Kaltim melakukan aksi demo damai di depan kantor Gubernur Kaltim pada Rabu 23 Juni 2021. Dalam aksi tersebut mereka meminta agar pemerintah serta masyarakat turut memantau gugatan pencabutan Undang-Undang Minerba pemerintah pusat. Dalam kegiatan ini hadir beberapa organisasi seperti Walhi, Jatam, dan juga beberapa mahasiswa. Mereka berharap pemerintah daerah mendukung gugatan masyarakat, khususnya Kaltim dalam judicial review tersebut. Saat melakukan aksinya, para demonstran juga diketahui membawa sayur mayur, buah-buahan, hingga bibit kelapa. Setelah berorasi di depan kantor gubernur, para pengunjuk rasa ini memberikan sayur mayur, buah-buahan, dan juga bibit kelapa mereka diserahkan langsung pada gubernur. Bagaimana informasi selengkapnya? Tersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltim, ada Gino Prayudi di sana. Halo Gino. Halo, selamat sore. Gino, bisa diinformasikan apa alasan fraksi Rakyat Kaltim ini menggelar aksi demo damai? Oh ya, terima kasih. Selamat sore pemirsa Tribun yang ada di seluruh Indonesia. Tadi siang tepatnya pukul 11 WITA ada kegiatan aksi di depan kantor gubernur. Kelompok organisasi mahasiswa maupun masyarakat yang mengatasnamakan fraksi Rakyat Kaltim menggelar aksi unjuk rasa di kantor gubernur Kalimantan Timur. Dan pada aksi tersebut mereka meminta dukungan baik dari pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi maupun masyarakat untuk mendukung judicial review yang mereka gugat pada tanggal 21 Juni kemarin agar diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang gugatan tersebut. Khususnya dari tanggapan dari koordinator lapangan atau koordinator aksi Prada Marupang yang juga dinamisator Jatam Kaltim juga mengatakan Undang-Undang Minerba ini memiliki banyak dampak negatif bagi masyarakat, khususnya di masyarakat di daerah yang terkena dampak dari lahan tambang. Salah satunya warga yang bekerja sebagai petani maupun pekebun juga merasakan dampak lahan mereka tergerus habis atas akibat kegiatan tambang yang ada di daerah di Kalimantan Timur. Nah, itu tadi salah satu alasannya kenapa mereka membawa sayuran dan bibit kelapa itu sebagai salah satu simbolis kepada pemerintah bahwa ini jika terus-menerus kegiatan tambang dilakukan maka akan mengganggu ketahanan pangan yang ada di Kaltim. Untuk sikap dari pemerintah sendiri, Gino, seperti apa atas aksi damai yang dilakukan oleh fraksi Rakyat Kaltim ini? Maaf, bisa diulang lagi Nila? Untuk sikap dari pemerintah, Gino, setelah adanya aksi damai yang dilakukan oleh fraksi Rakyat Kaltim ini seperti apa? Ya, tadi melalui Kabid Minerba Dinas SDM Azwar mengatakan mendukung atas aksi dari para fraksi Rakyat Kaltim ini. Namun demikian mereka mengakui kegiatan mereka dalam mengatasi kegiatan tambang atau praktik ilegal tambang di Kaltim tidak bisa dilakukan karena terhalang oleh Undang-Undang Minerba yang harus pemerintah pusat melakukan langsung turun tangan untuk menindak kegiatan tambang ataupun izin tambang yang ada di Kaltim. Untuk dari itu pihak pemerintah provinsi melalui Dinas SDM pun berharap itu menjadi direvisi ataupun mungkin bisa lebih tepatnya mungkin bisa dicabut undang-undang tersebut agar kebijakan seputar tambang pun juga diberikan kembali ke pemerintah daerah, kabupaten, kota ataupun provinsi sehingga pemerintah bisa mengakomodir ataupun bisa mengatur kegiatan tambang yang ada di Kaltim sehingga tidak terjadi kegiatan penambangan yang masif di Kaltim yang dapat merugikan masyarakat nila. Saudara, tadi Gino juga telah melakukan wawancara dengan Kabid Minerba Dinas SDM Kaltim, Azwar Busra, dan juga Korlap Aksi. Berikut liputannya untuk Anda. Seperti apa nih Pak? Tanggapan SDM sendiri Pak? Baik, kita dari SDM memang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, ya berlakunya tanggal 11 Desember 2020 itu seluruh kewenangan pindah ke pusat. Ya, pada saat itu memang mulai daripada perizinan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan di pusat. Ya. Kami dari dinas teknis untuk kegiatan ini di mana adanya rencana daripada teman-teman untuk melakukan review daripada undang-undang ini, kita sangat setuju sekali
ya kita dukung. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang diinginkan oleh teman-teman ini, dan ini harusnya se-Indonesia kompak, bukan cuma Kalimantan Timur aja, ya, sehingga nanti pengelolaan pertama itu pemerintah pusat bisa melihat bagaimana supaya orang dari pemerintah daerah juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Terus yang kedua, saya sampaikan bahwasanya nanti akan ada PP tentang pendelegasian, di mana PP tersebut yang insya Allah akan keluar tahun ini, ya kita belum tahu bulan berapa, dan di situ ada pendelegasian kewenangan. Nah, cuma dalam beberapa kali pertemuan kita dengan Kementerian SDM, pendelegasian itu nanti terkait masalah izin batuan non logam dan pasir, terus kemudian izin pertambangan rakyat dan IUJP. Nah, itulah yang nantinya akan kita tunggu PP tersebut, terus bagaimana implementasinya. Tapi sikap dari pemerintah provinsi sendiri, khususnya SDM, mendukung untuk direview ya berarti ya. Kalau kita bicara secara teknis, ya kami dari SDM khususnya ya pemerintah provinsi Kaltim, kita mendukung bagaimana nantinya undang-undang ini pemerintah itu bisa melihat bagaimana kita daerah, karena kita yang tahu. Ya kita yang tahu bagaimana daerah kita. Pertimbangannya apa Kak? Pertimbangannya artinya gini Pak, karena kita udah melihat dari mulai akhir ini sampai ini pengawasan tuh udah sangat kurang sekali. Ya, sehingga di mana pengawasan itu kami punya 34 inspektur tambang Kementerian SDM. Dan inspektur tambang juga dengan kewenangan ini juga mereka juga udah pelaksanaan cuma bisa nggak maksimal, belum maksimal. Esensi dari judicial review ini itu adalah mengembalikan kembali mandat rakyat terkait mengenai keselamatan. Bahwa judicial review ini adalah ingin mengoreksi sejumlah pasal yang justru itu tidak menguntungkan baik kepentingan masyarakat, terutama pemerintahan daerah ya. Ada sejumlah pasal yang kita lihat itu justru makin membuat posisi daerah justru lemah. Salah satunya adalah bagaimana pasal-pasal tersebut menjadi ancaman terhadap kebijakan moratorium Pemprov Kaltim. Kaltim telah punya inisiatif untuk melakukan moratorium pertambangan, izin pertambangan, dan dengan ditariknya kewenangan pertambangan perizinan pertambangan pusat itu akan mengaktifkan lagi izin-izin yang telah berakhir, izin-izin yang telah dicabut, izin-izin yang bermasalah yang telah dievaluasi oleh daerah, dan tentu ini akan menjadi ancaman terhadap semangat moratorium yang itu punya rencana atau punya semangat membendung atau menghadang laju kerusakan lingkungan. Hal lainnya juga memperkuat sebenarnya komitmen pemerintah terkait mengenai penurunan emisi gas rumah kaca. Sebenarnya moratorium ini, namun kita mengkhawatirkan justru ini akan berbalik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.